Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwajan qayyiman. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Hadirin jemaah salat subuh yang dirahmati Allah. Puji dan syukur marilah kita menjadikan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah di pagi hari ini kita alhamdulillah dapat senantiasa istiqamah untuk melaksanakan perintah Allah, yaitu sholat subuh berjamaah. Salawat serta salam semoga dilimpahkan kepada Nabi kita, Nabi Agung Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadirin jamaah sekalian, pada pagi hari ini kita melanjutkan kajian hadis dari kitab Mukhtarul Hadis, nomor urut hadis 279. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha ta'ala yuhibbus sahla taliqa. Dalam hadis riwayat As-Syirazi, hadis nomor 279, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan, innallaha ta'ala, sesungguhnya Allah ta'ala yuhibbus sahla taliqa. Allah subhanahu wa ta'ala itu menyukai manusia yang ramah dan murah senyum. Hadis berikut menjelaskan bahwa salah satu keutamaan orang yang selalu ramah, murah senyum adalah orang yang akan senantiasa Allah menyukai orang tersebut. Jadi kalau salah satu ingin disukai oleh Allah, kata Nabi, adalah orang yang mudah untuk senyum, selalu ramah terhadap orang lain. Dalam beberapa hadis Rasulullah pun menjelaskan bahwa pentingnya dalam bersosialisasi, pentingnya dalam kehidupan sehari-hari kita untuk senantiasa menampilkan kesenyumnya, keramahan kita terhadap siapapun. Bahkan dalam hadis yang lain yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, Nabi sampaikan, tabassumuka fi wajhi akhika laka shadaqah. Kata Nabi, senyummu di hadapan saudaramu itu nilainya adalah sedekah. Jadi kata Nabi, senyum terhadap saudaramu, maka kata Nabi itu adalah sedekah bagi kamu, kata Nabi. Oleh karena itu penting sekali untuk kita untuk mengikuti salah satu sunnah Nabi untuk selalu senyum. Di hadis yang lain, hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, kata Nabi, la tahriqanna minal ma'ruf syai'an. Kata Nabi, janganlah engkau meremehkan kebaikan yang walaupun hanya sedikit. Jangan sekali-kali meremehkan kebaikan yang sedikit. Kata Nabi, walau antalqa akhaka biwajhin talqin. Meskipun hanya kalau bertemu dengan saudaramu itu dengan wajah tersenyum, wajah berseri. Jadi jangan sekali-kali kita meremehkan walaupun hanya sedikit amalan, yaitu hanya kalau ketemu dengan saudara kita, walau antalqa akhaka, kata Nabi, biwajhin talqin, dengan wajah yang berseri-seri. Jangan sepelekan, walaupun hanya dengan wajah berseri-seri, itu adalah sedekah, itu adalah amalan yang kecil. Tapi itu bagian dari sedekah. Di hadis yang lain, Rasulullah menjelaskan dalam hadis riwayat Bukhari, marani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Rasulullah tidak pernah melihatku sejak aku masuk Islam
maroni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mautu aslamtu illa kata Nabi tabassam fi wajhi. Rasulullah tidak pernah melihatku sejak aku masuk Islam, kata sahabat Nabi, kecuali beliau selalu tersenyum. Ketika bertemu dengan sahabat, Rasulullah selalu tersenyum. Di hadis yang lain Rasulullah gambarkan, innakum la tas'una an-nas bi amwalikum walakin liyas'ahum minkum bastul wajhi wa husnul khuluq. Sesungguhnya kata Nabi, kalian tidak bisa menarik hati manusia dengan harta, kata Nabi, akan tetapi kalian bisa menarik hati seseorang dengan wajah yang berseri dan akhlak yang mulia. Hadirin dirahmati Allah, hadis-hadis tadi menggambarkan bahwa pentingnya kita mengamalkan salah satu sunnah Nabi selalu tersenyum. Karena Nabi digambarkan setiap ketemu sahabat selalu tersenyum. Ya. Digambarkan Rasulullah itu selalu ramah. Ya. Bahkan Rasulullah sering bercanda, bergurau, tapi tidak boleh kelewatan. Ya. Karena digambarkan oleh Nabi pernah bergurau dengan seorang nenek-nenek yang datang kepada Nabi, ya Rasul, doakanlah aku masuk surga. Nenek-nenek datang kepada Nabi minta didoakan masuk surga. Kata Nabi, tidak ada nanti nenek-nenek yang masuk surga. Ya, Nabi bergurau dengan nenek-nenek yang datang didoakan minta masuk surga, tapi kata Nabi tidak ada nenek-nenek yang masuk surga. Ya. Spontan seolah-olah nenek-neneknya bersedih. Lalu Nabi gambarkan dalam surah Al-Waqiah ya, ayat 35 dan 36. Inna ansha'nahunna insya'a faj'alnahunna abkaran urban atraban li ashabil yamin. Nabi di situ gambarkan sesungguhnya nanti di surga itu akan diciptakan bidadari-bidadari, dijadikan mereka itu gadis-gadis ya. Jadi digambarkan bahwa dalam Al-Qur'an ya, bahwa nanti di surga itu tidak ada nenek-nenek, karena memang semua manusia diciptakan oleh Allah dalam keadaan masih muda belia ya. Jadi Nabi pernah bergurau, tetapi berguraunya Nabi tidak mengada-ada. Jadi pernah ada Nabi melarang sahabat itu kalau bercanda, bergurau itu ngarang cerita supaya orang tertawa. Ini juga Nabi ya melarang. Jadi kita ngarang-ngarang cerita yang nggak benar, ya, membalik-balikan fakta, membalikan keadaan, membalikan cerita yang sesungguhnya supaya orang tertawa. Ini juga tidak dianjurkan oleh Nabi. Tapi Nabi bercanda pun selalu dengan ada fakta. Misalkan tadi nenek-nenek diceritakan tidak ada nenek-nenek masuk surga. Setelah bersedih, Nabi bercerita dalam Al-Quran surah Al-Waqiah ayat 35, Nabi gambarkan inna ansha'nahunna insya'a faj'alnahunna abkara. Ya. Jadi di surga nanti tidak ada nenek-nenek karena Allah akan menciptakan ya semua manusia dalam keadaan muda. Sehubungan dengan hadis senyum tersebut ya, bahwa tersenyum itu adalah gambaran sedekah. Jangan meremehkan walaupun sedikit, walaupun hanya senyum ya. Tetapi sebaliknya ya, dalam hadis yang sahih ya, dalam hadis riwayat Imam At-Tirmidzi, Nabi melarang orang yang berlebihan atau tertawa terbahak-bahak. Wala tuksirid dhahik fa inna kasratad dhahiki tumitul qalba, kata Nabi. Janganlah terlalu banyak tertawa. Ya. Jangan terlalu banyak tertawa karena sesungguhnya ya, kata Nabi, orang yang terlalu banyak tertawa itu dapat mematikan hati. Jadi yang dianjurkan itu tersenyum,
bukan terlalu banyak tertawa terbahak-bahak. Kalau terlalu tawa terbahak-bahak menyebabkan, kata Nabi, mematikan hati. Kadang-kadang ada orang yang tertawanya kelewatan, bahkan sampai yang dilarang oleh Nabi, yaitu membuat cerita-cerita yang membalikan keadaan, mengada-ada supaya orang tertawa. Kenapa orang yang tertawa terbahak-bahak, bahkan orang yang terus-menerus sering banyak tertawa, mematikan hati? Karena dengan tertawa, kata Nabi, salah satunya bisa melalaikan dengan zikir kepada Allah. Dia lupa dengan zikir. Karena terlalu banyak tertawa, bahkan bisa mematikan hati. Di hadis yang lain, bisa mengeraskan hati untuk senantiasa beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi yang dianjurkan oleh Nabi itu tersenyum, dan senyum itu adalah sedekah, ya, bukan tertawa terbahak-bahak. Kalau istilahnya tertawa ngakak, ya. Kalau sekali-kali, ya, yang dilarang itu adalah terlalu banyak tertawa. Artinya ngakaknya terlalu lama, terlalu banyak, terlalu sering, itu yang dilarang. Tapi yang dianjurkan adalah tersenyum. Salah satu senyum yang dilakukan oleh Nabi, ya, senyum fi wajhi akhika, karena kata Nabi, senyum terhadap saudaramu laka sedekah, dan itu adalah sedekah bagimu, ya. Dan digambarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Nabi ini juga sering bercanda, bergurau. Tapi gurauannya Nabi itu adalah gurauan yang tidak mengada-ada, tidak menyakiti. Ya, ngerjain tapi ngerjain tetapi ada bukti. Kadang-kadang ada anak-anak ngerjainnya keterlaluan, ya. Kalau di masjid anak-anak ngerjainnya bercanda sih, sendalnya diumpetin satu hilang, bukan hilang sih, diumpetin. Yang lainnya ngakak tertawa, ya. Ngerjain tuh supaya orang tertawa, yang dikerjain sedih karena nyari-nyari sendal dikerjain. Dan banyak hal yang membuat orang supaya tertawa tapi ngerjain, ya, ini tentu tidak dijanjikan oleh Nabi, karena Nabi mencontohkan gurauan-gurauan seperti dalam hadis, ya, misalkan Nabi menceritakan seorang nenek-nenek yang datang minta didoakan masuk surga, tapi kata Nabi tidak ada nenek-nenek masuk surga. Tapi Nabi jelaskan dalam Al-Quran surah Al-Waqiah ayat 35. Hadirin yang dirahmati Allah, kesimpulan hadis pada pagi hari ini dari kitab Mukhtarul Ahadits, hadis nomor 279, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menggambarkan bahwa Allah itu menyukai, innallaha ta'ala yuhibbus sahlat taliqah. Allah itu menyukai orang yang murah senyum, orang yang ramah dan murah senyum. Oleh karena itu juga digambarkan dalam hadis yang lain bahwa senyum terhadap saudara, terhadap teman, ya, terhadap setiap ketemu seseorang muslim, sesama muslim, itu adalah sedekah. Oleh karena itu tentu ini bagian dari sesuatu yang harus kita amalkan. Walaupun kadang-kadang kalau lagi sedih susah juga kita senyum. Kalau kita lagi nggak akur susah senyum, ya. Kalau lagi banyak masalah, padahal bukan lagi marahan, lagi ingat dengan banyak kebutuhan, ingat dengan banyak pekerjaan, yang ada cemberut gitu. Tetapi memang karena ini bagian dari ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini adalah salah satu melaksanakan sunnah Nabi dalam keadaan banyak pekerjaan, banyak masalah, ya. Tentu diusahakan kita mengamalkan hadis ini dengan mengusahakan untuk tersenyum. Mudah-mudahan, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, karena kita jangan menyepelekan, wala tahriqanna minal ma'ruf syai'an. Janganlah kita meremehkan ibadah, walaupun yang ibadah kecil, walau antal ka'amaka biwajhin tauqin, walaupun hanya tersenyum sedikit terhadap saudara kita, karena itu adalah bagian dari sedekah.
Dan yang dilarang dalam Islam adalah bahwa kalau kita tertawanya terlalu lama, terlalu banyak tertawa, karena banyak tertawa kata Nabi bisa mematikan hati kita. Oleh karena itu kita harus menghindari ketawa yang kelewatan, tertawa yang terbahak-bahak, apalagi mentertawakan orang dengan tujuan mengerjain orang supaya kita bahagia. Jadi ada orang bahagia kalau orang lain itu sedih, kalau orang lain itu repot, ya kita kerjain, ya kerjain orang lain biar kita bahagia, kita tertawa. Itu tentu yang dilarang. Baik hadirin dirahmati Allah, demikian kajian hadis pada pagi hari ini. Wallahu a'lam bishawab. Kita akhiri dengan membaca doa kafaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.